Asrama Haji Kota Palu kini memulangkan 27 OTG dan ODP yang berada di Asrama Haji Kota Palu, pondok perawatan yang ada di Kota Palu. Nah, memang 27 OTG dan ODP ini memang sudah dilakukan swab dari Dinas Kesehatan Kota Palu dan juga dari tim medis yang bertugas di Asrama Haji Kota Palu sebagai pondok perawatan bagi para OTG dan ODP. Nah, terlihat di belakang saya ini memang semua OTG dan ODP sudah bersiap-siap di aula Asrama Haji Kota Palu ini untuk melakukan pemulangan yang nanti akan dilepas langsung oleh Bapak Wali Kota Palu dan bersama tim medis Ketua Surveillance Kota Palu dan juga beberapa petugas koordinator yang bertugas di Asrama Haji Kota Palu ini, yaitu kepala-kepala puskesmas yang memang terus melakukan pengawasan bagi para OTG dan ODP di Asrama Haji Kota Palu ini. Kita lihat bersama Bapak Wali Kota Palu sudah hadir untuk melepas para OTG dan juga ODP yang ada di Asrama Haji Kota Palu. Dan nanti kita akan tetap mendengarkan arahan dan juga sambutan dari Bapak Wali Kota Palu bagi para OTG dan ODP yang akan dipulangkan dari Asrama Haji Kota Palu ini selama mereka di karantina dan juga dilakukan pengawasan di Asrama Haji Kota Palu ini sebagai pondok perawatan bagi para OTG dan ODP. Beberapa selang hari tiba-tiba meledak lagi, itu yang mengkhawatirkan kita. Sekarang kenapa pemerintah Kota Palu harus melakukan ini semua? Ini semata-mata kita menjaga keselamatan warga masyarakat Kota Palu. Itu semata-mata, tidak ada niat lain kita ini menyusahkan. Tidak ada niat menyusahkan. Yang kita jaga di Kota Palu ini ada 3 kasus. Pelaku perjalanan, kemudian ada dikatakan OTG. Nah, OTG ini orang yang pernah kontak dengan pasien yang positif. Yang kedua adalah yang dikatakan ODP. ODP ini pelaku perjalanan yang tiba-tiba ada gejalanya, batuk, flu, suhu badan naik, atau hasil rapid test reaktif. Belum tentu positif kalau swabnya, tetapi kita waspada itu sebenarnya. Sehingga kebijakan pemerintah Kota Palu, kita tidak mau lagi isolasi mandiri, kita rawat. Biarlah kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tetapi menjaga keselamatan semua warga masyarakat Kota Palu. Itu tujuannya. Mohon maaf, di pintu itu saya jaga betul-betul. Saya jaga betul-betul di pintu itu. Jangan ada yang lolos. Ya, kalau bilang terganggu, pasti terganggu. Pasti terganggu perjalanannya. Ini demi apa? Demi keselamatan kita semua. Tidak ada lain. Nah, makanya di pintu masuk itu saya sudah peringati, jangan coba-coba diloloskan orang dari daerah-daerah terpapar. Ya, alhamdulillah dengan berbagai kebijakan kita ini, alhamdulillah sebenarnya Palu ini tanggal 6 sudah tidak ada lagi positif. Tanggal 3 tidak ada lagi orang dalam ini. Keluar semua. Ya itu. Ternyata ya, saya mendapat laporan tadi malam bahwa yang positif klasternya dari Pak Dandren itu negatif semua, hasil swab 2 kali. Kemudian klasternya Ibu Dewi ya, itu negatif. Nah, ini kita bingung juga ini. Tetapi jangan bingung. Waspada yang penting. Saya sudah katakan di sini para petugas di sini. Para petugas di sini tolong jangan orang di dalam ini dikasih stres. Kan gitu. Sebab kalau stres orang di dalam ini, Bapak Ibu sekalian, itu menurunkan imun, itu berbahaya. Daya tahan tubuh ibu ya turun, itu berbahaya. Alhamdulillah ini hasil terakhir Bapak Ibu sekalian ini 27 ya negatif.
Ya, ini kita doakan ibu pulang di rumah, bapak pulang di rumah, tetap menjaga jarak dulu Pak ya, menjaga. Dan saya mendapat di sini kemarin, khawatir Pak Wali, anak saya di rumah 4 orang, sudah tidak ada bapaknya, ibu tenang di dalam, saya urus anaknya. Saya telepon lurah, urus, kasih sembako, ya. Nanti di rumah pulang ini tanya, ada sembako tidak? Lapor sama saya. Hah? Anakku yang belum dikasih. Belum dikasih? Ya, bagaimana ini? Iya, belum dikasih. Belum. Sudah kirim ke rumah ke Karir Sosial. Dipastikan. Baru didaftar. Sudah? Baru didaftar ya. Kalau namanya sudah Baru didaftar. Didaftar? Kapan masuknya Ibu? Masuknya di sini. Iya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Belum dapat di sana ya? Belum. Keluarga ya? di Jawa Pak. Di Jawa. Oh, Ya. jangan di sana. Nggak bisa di sana Bu, keluarga di sini. Udah gini nggak ketawa ya Pak. Kaget ibu. Nah, wah, bagus Bu, ketawa, jangan ya. Saya kasih tahu petugas ini Bu, saya kasih tahu petugas ini. Jangan orang di dalam stres. Harus ketawa terus. Petugas semua harus senyum-senyum melayani orang dalam. Cuma saya khawatir mereka ini, Bapak Ibu sekalian, nanti tidak ada pasien ketawa sendiri di sini. Tapi ya itulah, alhamdulillah, saya bersyukur, kita doakan agar supaya yang sisanya di sini kita doakan terus supaya sembuh mereka ya, supaya sembuh. Sekarang saat ini kemampuan manusia sudah kita lewati, bahwa semua dinyatakan non reaktif, dia punya hasil rapid test. Insya Allah bahwa ini betul-betul sudah dari Allah, dari atas yang menentukan itu. Nah, saya kira apalagi hasil swabnya negatif. hasil swab sudah ini. Iya, Alhamdulillah. Kalau sudah swab semua, bayangkan itu. Ya, swab semua sudah ini ya. Allah itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu pulang di rumah dengan selamat semua, bisa beraktivitas lagi ya. Itu tidak ada upaya lain memutus mata rantai ini kecuali ketaatan kita masyarakat. Itu kuncinya. Bagaimanapun kami sebagai pemerintah ini untuk melakukan pencegahan ini tidak bisa dicegah ini. Kami hanya mampu memberikan pelayanan pengobatan, vitamin, kemudian makanan yang bergizi. Alhamdulillah, saya mendapatkan laporan bahwa baik petugas di sini maupun petugas rumah sakit Anutapura itu yang memberikan makanan bergizi, katanya begitu. Ya, mudah-mudahan itu memenuhi harapan ibu semua ya. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa hari ini Bapak Ibu semua sudah dinyatakan tidak ada virus di dalam tubuh. Apalagi swab sudah mengatakan tidak ada. Ya alhamdulillah. Inilah upaya-upaya pemerintah di dalam menjaga, melindungi warga masyarakat. Ya, itu saya kira harapan kami. Ya. Dan saya kira dengan kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, malam ini 27 orang. Saya sendiri sebagai wali kota dan didampingi semua petugas ini melepas ibu-ibu untuk kembali ke keluarganya, tetap menjaga protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menghindari musibah-musibah yang kita tidak inginkan bersama. Saya kira ini dari saya ya. Sekali lagi selamat untuk kembali ke keluarga. Dan tetap mengikuti petunjuk-petunjuk ya dari para petugas di sini. Insya Allah ibu dan bapak semua sehat terus, umur panjang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap seluruh warga masyarakat tetap
Palu mau menerima mereka. Ini bukan hasil rapid test, tapi ini swab, ya. Tidak usah cemas, jangan ragu dengan mereka ini bahwa mereka ini betul-betul hasil swab, aman, ya, sudah aman, betul-betul aman karena hasil swab, bukan lagi hasil rapid test, ya. Sehingga saya berharap warga masyarakat Kota Palu jangan cemas, jangan takut bahwa mereka ini aman buat hidup kembali dengan keluarganya, hidup kembali di tengah-tengah masyarakat, ya. Karena ini masyarakat kadang-kadang cemas juga, ya. Saya berharap informasikan bahwa mereka ini adalah sudah betul-betul aman untuk bisa berkomunikasi, bisa hidup beraktivitas lagi di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat, ya. Tolong disampaikan. Nah, ini saya serahkan Pak Chandra di jalan. Kita lihat bersama bahwa malam hari ini juga dilakukan serah terima secara simbolis surat hasil swab dari Dinas Kesehatan Kota Palu atau dari tim medis untuk para OTG dan ODP yang sudah dilakukan hasil swab selama di karantina di Asrama Haji Kota Palu ini. Dan yang langsung melakukan serah terima ini adalah Bapak Wali Kota Palu kepada salah satu OTG dan ODP yang dinyatakan sudah sembuh dan juga negatif dari hasil swab mereka. Dari sini bis sampai Makassar, nanti Makassar naik kapal sampai Surabaya. Tunjukkan saja. Nah, kita dengar bersama bahwa memang pernyataan dari Pak Wali Kota Palu, mereka yang dipulangkan 27 OTG dan ODP ini yang dinyatakan negatif adalah bukan hasil dari rapid saja, namun mereka ini hasil dari tes swab yang dilakukan para tim medis di Kota Palu untuk para OTG dan ODP yang dirawat selama di Asrama Haji Kota Palu ini. Nah, harapan Bapak Wali Kota Palu juga memang mengharapkan bahwa mereka ini akan sudah dilakukannya dengan hasil swab ini, mereka bisa diterima di masyarakat, keluarga, dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Huzaimah, yang malam hari ini juga menghadiri pelepasan para OTG dan ODP yang dirawat di Asrama Haji Kota Palu, Pondok Perawatan. Dan juga sudah hadir bersama saya Ibu Warsiti, yang dari Jawa Tengah, Bu, ya, yang dilepas langsung oleh Bapak Wali Kota Palu dan juga dinyatakan sehat dari hasil swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu dan juga dari tim medis. Nah, Ibu, sedikit kita bertanya, Bu, bagaimana tanggapannya Ibu setelah dinyatakan Ibu negatif dari OTG dan juga ODP ini yang jadi COVID-19 ini, Bu? Ya, pertama kali saya sedih, bingung lah, kemana mau pulang nggak kena ini reaktif itu. Dan kesan Ibu selama dirawat ini di Asrama Haji ini apa Ibu rasakan, Bu? Ya, alhamdulillah kita dinyatakan betul-betul sehat. Ya, senang banget lah. Kalau melihat dari tim medis di sini, Bu, bagaimana merawat Ibu selama dirawat di Asrama Haji ini, Bu? Iya, bagus semua kalau merawat orang ini kena reaktif. Seperti itu, Bu, ya? Iya. Oke, terima kasih, Bu, wawancara kita. Pak Kadis, sedikit bertanya, Pak Kadis. Melihat kondisi yang begitu banyaknya pasien ini dipulangkan, OTG dan ODP ini, apa tanggapan Bapak melihat ini, Pak? Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi yang selama ini protap kita yang pertama itu harus rapid test 2 kali negatif. Dengan adanya satu perubahan pola, tidak lagi menunggu rapid test tetapi langsung swab, sehingga orang yang dirawat itu tidak lagi sampai lewat 14 hari. Bahkan Ibu mungkin berapa hari, Bunda? 9 hari, bahkan ada kurang dari 9 hari. Yang selama ini di Asrama Haji ini pernah ada malah sampai 20 hari karena menunggu hasil rapid test 2 kali negatif. Dengan adanya kebijakan pemerintah, khususnya Bapak Wali Kota Palu yang mengamini bahwa kasus OTG dan ODP yang dirawat di Asrama Haji maupun di Rusunawa Pantoloan tidak lagi menunggu rapid test 2 kali negatif, tapi begitu reaktif langsung diswab, dan begitu hasil swabnya dikatakan negatif dan sudah dikatakan aman dari COVID dan diperkenankan untuk kembali ke rumah beraktivitas seperti biasa. Namun demikian, saya menghimbau kepada yang pulang ini mungkin 1-2 hari ini tetap dulu di rumah sampai memulihkan betul-betul kesehatan, sehingga nanti
hari-hari berikutnya baru bisa beraktivitas. Kemudian yang mau melakukan perjalanan dengan hasil swab ini bisa dijadikan dasar. Mau ke Jawa, hasil swab ini bisa dijadikan dasar untuk berangkat ke Jawa, seperti itu. Pak, tadi pernyataan Bapak bahwa mereka ini yang OTG di Asrama Haji ini langsung dilakukan swab. Nah, bagaimana dengan yang di perbatasan, Pak? Apa kita juga swab atau hanya rapid? Jadi semua nantinya yang di perbatasan itu yang tertangkap dengan rapid test reaktif dan dirawat di pondok perawatan baik di asrama haji maupun di Rusunawa akan dilakukan swab. Tentu secara bertahap. Jadi yang sekarang ini ada 27 orang, sisanya di sini ada masih 10, kemudian ada 25 orang di Rusunawa Pantoloan. Itu nanti akan dilakukan swab semua. Sehingga nanti lama perawatan di asrama haji maupun di Rusunawa Pantoloan insya Allah lebih diperpendek. Jadi bukan berarti kita tidak mau melayani, tetapi supaya orang-orang kembali ke rumah masing-masing, karena kita tahu bahwa bagaimanapun pelayanan di sini tetap rumah yang terbaik. Pak Kadis, terima kasih wawancara kita Pak Kadis malam hari ini. Itulah wawancara kita bersama Kadis Kesehatan Kota Palu, Bapak Dr. Huzaima, dan juga 2 OTG yang sudah dinyatakan sembuh dan juga negatif dari hasil tes swab mereka lakukan. Dari Asrama Haji Kota Palu, Pondok Perawatan, kami laporkan untuk Anda.